Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب شيخ إبراهيم الفجري ثم إلى صاحب شرحاء معاوية البدري ثم إلى صاحب المقام الولاية الحسين بن أبو بكر العيدري والبدر ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محمد العطاس ثم إلى والد الشريف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, yang lalu sudah kita bahas tentang diwajibkannya para muslim, diwajibkannya setiap orang mukallaf, yaitu orang yang sudah berusia 15 tahun atau sudah dewasa, diwajibkan ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Diwajibkan kepada tiap-tiap orang untuk mengenal kepada Tuhannya, mengenal tentang 3 perkara, yaitu yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Ini kewajiban. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, kewajibannya di atas kewajiban sholat.
Artinya pertama yang diwajibkan kepada seorang muslim mengenal ini, mengenal kepada sifat-sifat Allah sebelum dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena ibadah yang lain itu tujuannya menyembah Allah. Lah kalau kitanya belum kenal Allah, mau nyembah apanya? Makanya banyak orang yang terkadang mendahulukan mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, tapi membelakangkan tentang mengenal kepada Allah. Padahal kewajiban pertamanya adalah dikenalkan seseorang yang sudah baligh tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam Quran Allah berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ini bukan cuman diperintah kenal namanya, bukan. Tapi diperintah mengenal sifat-sifatnya, diperintah mengenal zatnya, diperintah mengenal perbuatannya. Apa sih yang namanya tauhid? Tauhid itu bukan sifatnya Allah, bukan. Sifatnya Allah itu wahdaniyah, esa. Kalau yang namanya tauhid itu adalah mata pelajaran, yang mana di dalamnya kita diperintahkan untuk bisa membedakan mana zat Allah, mana zatnya makhluk, mana sifat Allah, mana sifat makhluk, mana perbuatan Allah dan mana perbuatan makhluk. Ketika seseorang bisa membedakan tiga ini, maka barulah dia disebut mengenal Allah dan gugurlah kewajibannya. Selagi dia nggak mengenal ini, maka dia belum menggugurkan kewajiban. Makanya dulu ketika pertama mau ngaji ini, saya ditanya sama guru saya, pertanyaannya cuma satu, dan itu membuat saya terpacu untuk mau ngaji kitab ini. Saya cuma bertanya apa? Sudah sejauh mana kamu mengenal Allah? Itu doang nanyanya. Ente ini nyembah, ikut maulidan, ikut tahlilan, ikut zikiran, ziarah sana, ziarah sini. Dia cuma nanya, sudah sejauh mana kamu mengenal Allah? Nah, ketika memang kita belum pernah mau belajar kitab ini, ya nggak kenal sama sekali. Ya hanya kenal Allah itu ya namanya Allah dan dia saya sembah, sudah begitu doang, tanpa tahu yang lain-lainnya lagi. Maka berarti kamu belum menggugurkan sebuah kewajiban. Nah, kalau ada orang-orang anak-anak muda kayak saya nih di depan guru-guru saya, kok dia tiba-tiba mimpin tahlil, tahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dipanggil habis tahlil selesai, terima besek, terima amplop, dipanggil ini. Ente itu baca la ilaha illallah itu sudah kenal fa'lam apa belum? Perintahnya itu fa'lam anahu la ilaha illallah. Bukan suruh baca doang la ilaha illallah, bukan. Tapi fa'lam. Kalau kamu sudah fa'lam, baru kamu bisa la ilaha illallah. Ini fa'lamnya belum, tahu-tahu la ilaha illallah, dapatnya apa? Amplop. Dapatnya besek. Lah urusan kewajibannya ya belum gugur, belum. Makanya ketika ada anak-anak muda begitu, besok jangan mimpin tahlil lagi. Ngaji dulu kitab ini. Kalau belum jangan mimpin tahlil. Kenapa? Belum pantas. Kenapa?
belum mengenal apa itu isinya la ilaha illallah. Makanya ini kewajiban tiap-tiap orang yang beragama Islam berkewajiban mengaji ilmu ini agar dia bisa membedakan mana haknya Allah dan mana haknya makhluk. Biar nggak salah paham nih. Tujuannya apa? Biar kamu jangan jadi orang Wahabi. Biar kamu jangan jadi orang Mu'tazilah. Biar kamu jangan jadi orang Syiah. Biar kamu jangan jadi orang Khusyuwiyah, Jabariyah, Mujassimah. Semua orang-orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa mereka keluar dari ahlu sunnah? Karena mereka nggak pernah ngaji membedakan sifat-sifat Allah. Disebut mujassimah, kenapa? Karena menganggap Allah itu seperti makhluk, punya tangan, punya wajah, punya mata. Dianggap Mu'tazilah, kenapa? Karena dia menganggap Allah itu punya kuasa menjadikan langit, bumi, manusia juga punya kuasa menjadikan meja, menjadikan baju. Jadi di dunia ini ada dua pencipta. Allah pencipta yang gede-gede, makhluk pencipta yang kecil-kecil. Namanya orang-orang Mu'tazilah. Jadi hati-hati nih. Kalau kamu nggak ngaji kitab ini, kamu akan terjebak dengan paham-paham yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini kamu nggak berasa. Kenapa? Karena kamu nggak pernah mengetahui yang di luar ahli sunnah itu apa saja. Kenapa mereka dikeluarkan dari kelompok ahli sunnah? Di mana titik kesalahan mereka? Maka dengan ngaji ini kamu akan tahu, oh kalau saya nggak ngaji ini akan terjebak pemahaman-pemahaman yang saya dikeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah. Dan itu mau kamu akui nggak kamu akui, kamu keluar dari ahli sunnah. Walaupun KTP kamu NU namanya, nggak urusan. KTP kamu Muhammadiyah, kamu nggak urusan. Kenapa? Karena akidah kamu nggak ada KTP-nya. Ketika akidah kamu sudah melenceng, keyakinan kamu sudah melenceng, ya kamu nggak lagi masuk kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Ini loh yang kita khawatirkan. Makanya kita ditekankan ngaji ilmu ini biar kita tetap berada dalam kelompok yang satu, pemahaman yang satu, akidah yang satu tentang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, boleh berbeda, nggak ada masalah itu mah. Ente mau sholatnya sedekap boleh, mau lurus boleh, mau pakai kunut boleh, nggak pakai kunut boleh, mau tahiyatnya lurus, mau gedek-gedek boleh, muter-muter bib boleh. Yang penting jangan begini. Kalau begini ntar. Masalah ibadah boleh berbeda, tapi masalah akidah nggak boleh beda. Karena di dalam kitab-kitab ulama dikatakan idza utriqat ahlus sunnah wal jamaah fa muraduhu asy'ariyan wal maturidiyan. Siapa sih ahlus sunnah wal jamaah? Dikatakan dalam kitab-kitab ulama, ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang akidahnya mengikuti satu mazhab, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Fikihnya boleh ngambil dari 4, boleh Maliki, boleh Syafi'i, boleh Hanafi, boleh Hambali. Kamu boleh milih yang 4 ini terserah. Tapi akidahnya harus satu, Asy'ariyah. Berarti akidah nggak boleh beda. Lah, ketika akidah beda bagaimana? Kamu keluar dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ini resikonya, gitu loh. Jadi kalau saya nggak ngaji ini gimana, Beb?
ya kamu nggak bisa mengklaim, memastikan saya ahlu sunnah, nggak bisa. Walaupun kamu tahlilan, walaupun kamu ikut maulidan, karena kamu nggak tahu mana yang jadi pokoknya ahlu sunnah wal jamaah. Yang namanya tahlilan, maulidan, ziarah kubur, ini pakaiannya ahlu sunnah, casingnya ahlu sunnah. Lah mesinnya mana? Isinya mana ahlu sunnah? Ya ini pelajaran ini yang menjadi isinya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, rata-rata orang sekarang hanya perlu casing. Kebanyakan orang yang penting casingnya ahlu sunnah. Jadi dilihat orang, oh iya tahlilan, oh iya maulidan, oh iya ziarah kubur. Tapi isinya gak pernah ngerti tentang siapa itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka diwajibkan. Berarti kalau sampai gak ngerti ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Dosa. Wajib itu kalau kamu kerjakan dapat pahala, kalau kamu tinggalkan dosa. Malah sebagian ulama mengatakan kalau kamu tinggalkan, kamu nggak mengenal Allah, kamu nggak dihitung orang yang beriman. Ini lebih parah lagi nih. Kalau kamu nggak sholat masih dihukumi dosa. Resikonya orang yang nggak sholat dosa, tapi resikonya orang yang nggak mau ngaji kenal Allah berarti dia nggak beriman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini resiko yang sangat berbahaya. Lah, sebatas mana sih mengenal Allah? Dikatakan oleh Imam Nawawi, wal ma'rifatu huwa idraku jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi' nasyi'un an dalilin. Apa itu yang namanya ma'rifat? Apa itu mengenal Allah? Mengenal Allah, kata beliau, adalah menemukan kepastian. Apa sih yang pasti tentang Allah itu apa? Jangan, ya boleh aja Allah itu di atas, boleh di bawah, boleh. Kamu nggak punya kepastian berarti. Harus punya kepastian, kemantapan. Di mana tanpa ada sedikit pun keraguan. Mantep tanpa ada keraguan. Punya kepastian tentang Allah tanpa ada lagi keraguan. Yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kenyataan. Yang dimantepin, yang diyakini sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, nasyi'un an dalilin, disertai dalil, disertai bukti. Ini loh. Ketika tiga ini terkumpul dalam diri kamu, baru kamu disebut mengenal Allah. Mantap. Gak pernah ragu. Tapi gak cocok sama kenyataan. Berarti mantepnya bukan disebut punya kepastian. Contohnya siapa? Orang-orang Arab mantep kalau patung-patung itu dulu sebagai Tuhan. Ketika Nabi mengajak orang-orang Arab menyembah Allah, kata mereka apa? Enggak Muhammad, saya udah mantep kalau patung-patung ini adalah Tuhan-Tuhan kami. Kami beribadah kepada mereka. Mereka mantep. Tapi mantepnya mereka nggak punya dalil. Mantepnya mereka tidak cocok sama kenyataan. Bagaimana mungkin patung-patung kok bisa dijadikan sebagai Tuhan? Terus
matahari disembah, bulan disembah. Zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum Nabi Ibrahim dulu rata-rata nyembahnya bulan, bintang, matahari. Terus orang-orang sekarang ada lagi orang-orang India nyembahnya apa? Sapi. Ada yang nyembahnya Hanuman, gajah, Ganesha, macam-macam nih. Orang-orang Yunani nyembahnya apa? Dewa petir. Dewa apa lagi? Dewa Zeus tuh, Dewa Daru. Ini semua ini yang mau kita jadikan sebuah acuan. Apakah dengan keyakinan doang kita jadi benar gitu loh. Mereka semua, orang Yunani, orang India, orang Arab pada masa itu yakin. Dan walaupun mereka itu diacungin pisau, suruh pindah agama lain, mereka nggak mau. Mereka udah yakin. Tapi modal keyakinan doang nggak bener, gitu loh. Kalau cuma modal yakin, terus jadinya bener, sedunia ini berarti bener semua. Yang anaknya orang Kristen yakin dengan berita orang tuanya. Yang anaknya orang Buddha yakin dengan berita orang tuanya. Yang anaknya orang Hindu yakin dengan berita orang tuanya. Kita anaknya orang Islam yakin sama beritanya orang tua kita. Lah pertanyaannya, yang benar beritanya siapa? Oh ya, pokoknya yang benar berita bapak saya, Beb. Kata kamu. Kata orang lain, ya berita bapaknya dia. Lah kalau masing-masing saling ngotot, saya yang benar, katanya ini nggak bisa, saya yang benar, maka kita nggak punya kepastian tentang apa itu yang namanya Tuhan. Ini loh pelajaran yang mau mengantarkan kita, mana sih yang sebenarnya yang disebut Tuhan itu yang mana. Hingga walaupun orang lain ngomong saya, tinggal kita buktikan cocok nggak sama kenyataannya, gitu loh. Kalau cocok sama kenyataan, berarti omongan kamu benar. Kalau nggak cocok sama kenyataan, berarti bohong, berarti salah. Maka ketika kita punya tiga ini mantep, sesuai dengan kenyataan, disertai dalil, maka kita disebut mengenal Allah. Saya mau nanya, kamu mantep Allah ada? Dari mana taunya? Adanya langit, bumi, dan mantep adanya Allah. Dari mana buktinya? Dari ciptaan. Maka dengan kita punya dalil alam semesta, berarti kita punya petunjuk. Nah, banyak orang yang ketika ditanya, kamu yakin Allah itu ada? Yakin, kata siapa? Kata bapak saya. Kalau yakinnya kata bapaknya, maka ini tidak menggugurkan kewajiban. Katanya orang lain itu tidak bisa dipakai sebagai dalil. Yang namanya dalil harus berdiri sendiri, mandiri, tanpa ada orang lain yang ikut-ikut mengantarkan kamu, nggak ada. Harus kamu sendiri yang bisa memutuskan, oh bukti adanya Tuhan apa? Adanya alam semesta. Dengan punya bukti ini, maka kita bisa sampai pada tiga perkara.
punya kemantapan tentang Allah. Apa itu? Sifat-sifat Allah yang 20. Kemudian cocok sama kenyataan, memang sifat-sifat ini adalah sifat Allah dan kita punya bukti, punya dalil. Maka ketika 3 ini terkumpul pada kita, maka seseorang disebut orang yang mengetahui. Wa yajibu sar'an ala man dzukira wujuban ainiyan ma'rifatu kulli aqidatin bidalili hal ijmali. Maka wajib menurut agama dengan kewajiban yang namanya wajib ain. Wajib itu dalam agama ada berapa? 2, ada wajib ain, ada wajib apa? Kifayah. Fardu ain sama fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang mana tiap-tiap orang harus mengerjakannya, nggak bisa diwakilkan yang lain. Adapun fardu kifayah bisa diwakilkan oleh yang lain. Kewajiban mengenal Allah ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan. Dan kewajibannya mengenal dengan dalil, maka dalil yang dituntut di sini adalah dalil ijmali, dalil yang ringkas, dalil yang mudah, dalil yang gampang. Artinya seminim-minimnya tingkat kecerdasan kita tetap bisa menemukan dalil itu, gitu loh. Namanya dalil apa? Dalil ijmali, dalil yang sangat ringkas, dalil yang mudah. Wa amma ma'rifatuha bidaliliha tafsili fa fardu kifayah. Adapun orang yang bisa mengetahui Allah dengan dalil yang terperinci, dalil yang mendalam, maka itu hukumnya fardu kifayah. Artinya satu daerah ini cukup ada kiai satu yang mendalam mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup satu, yang lain gugur kewajibannya. Nah, yang lain cukup mengenalnya dengan dalil yang ringkas. Fa yajibu ala ahli kulli nahiyatin yashqul wusulu minha ila ghairiha ay yakuna fihim man ya'rifuha bidalil tafsili li'annahu rubbama tara'at fihim syubhatun fayadfa'uha. Oleh karena itu wajib pada sebuah masyarakat di suatu daerah yang sulit untuk datang ke tempat lain, agar di antara mereka ada seseorang yang mengetahui dalil yang terperinci. Oleh karena itu, terkadang ini dihadapkan pada kendala mereka atas sesuatu yang rancu dan mereka akan dapat mengatasinya. Kalau ada orang-orang yang datang nih dari luar ke daerah kita, pingin mengobrak-ngabrik pemahaman kita, maka ada orang yang punya pemahaman untuk bisa mengusir orang-orang ini dengan keahliannya, dengan dalil-dalil yang dia punya. Kayak semalam saya ngaji di Muara Baru. Kata ustadznya, Bib, ini ada orang baru datang kemari, Bib. Semua kiai di Muara Baru ditantangin, Bib, untuk debat sama dia. Kata dia semua ajarannya udah salah. Dia punya Quran yang lebih lengkap dari Quran yang kita baca, katanya, Bib. Loh. Ini kalau ada orang-orang yang begini terus nggak ada bisa jawab, bagaimana?
Makanya dibutuhkan satu orang yang bisa pandai untuk bisa mengusir paham-paham yang menyesatkan seperti itu. Adapun yang lainnya cukup untuk dirinya sendiri. Gitu loh. Artinya ketika dia diajak oleh orang lain itu untuk punya pemahaman yang beda, dia menolak. Dia sudah punya keyakinan yang nggak bisa digoyangkan, walaupun dia nggak bisa membantah pemahaman mereka. Itu namanya dalil apa? Ijmali. Adapun dalil tafsili, ketika ada orang mengajak dia bisa membantahnya dan bisa bisa menjungkir balikkan pemahaman mereka kepada pemahaman yang ditunjukkan kesalahannya. Paham kamu salah, yang benar harusnya begini. Maka ini namanya orang yang punya paham dalil tafsili. Kalau kamu ada yang mau daftar, saya daftarin debatnya nanti. Orangnya tinggalnya di pinggir danau, orangnya gondrong, hitam, tinggi katanya. Ya boleh, nanti kita datangi, coba kayak apa, kita mau lihat maksudnya. Artinya kok sampai kiai-kiai muara baru ditantangin, ini emang nggak ada kiai di sini. Ya, artinya butuhnya orang-orang pandai ketika ini loh. Ada orang-orang dari luar yang tiba-tiba mau mengacaukan pemahamannya orang-orang di sebuah daerah. Terus diberikan di sini wadalilul ijmali wa huwa al-mahjuz an tafsirihi wa daf'i syubhah. Dalil ijmal itu yang kayak apa? Ijmal itu kata musannif adalah suatu bukti yang tidak akan mampu memberikan penjelasan dan tidak akan mampu mengatasi syubhah, mengatasi keraguan-raguan, mengatasi bantahan dari orang lain. Namanya dalil ijmal. Kalau kamu ditanya apa bukti adanya Allah, apa bukti adanya Tuhan, jawabnya apa? Adanya alam. Terus kamu ditanya lagi, apa kamu pernah lihat Tuhan bikin alam? Pernah lihat? Lah kok kamu tahu? Kok bisa meyakini kalau alam ini dibikin? Dari mana buktinya? Apa? Dalil. Apa dalilnya? Lah iya. Apa dalilnya? Alam ini kan nggak bisa ada sendiri, Bib. Pasti ada yang menciptakan. Kata siapa? Apakah tidak mungkin sesuatu itu muncul dengan sendirinya? Lah, ketika kita hanya punya dalil yang ijmal, maka kita nggak bisa tuh untuk membantahi argumentasi yang seperti itu. Maksudnya kita hanya cukup, pokoknya saya mantep kalau alam ini pasti diciptakan, tanpa kita bisa membantahi lagi apa yang menjadi argumentasi mereka ketika mematahkan pendapat kita. Namanya dalil ijmal, dan itu cukup. Contohnya apa? Fa'idza qila laka, ketika dikatakan kepada kamu, ma dalilu ala wujudihi ta'ala, apa sih dalilnya adanya Allah subhanahu wa ta'ala? Fakulta, maka kamu mengatakan al-alamu, alam semesta inilah dalilnya. Walam ta'rif jihata dilalati hal hiya huduthu au imkanuhu au huma, dan kamu nggak tahu alam ini menjadi dalil adanya Allah dari arah mana. Kamu nggak tahu, maka itu namanya dalil ijmal.
au araftaha walam takdir ala fakki syubhati fahuwa dalilul ijmal. Dan kamu ketika tahu tentang dalil ini, kamu nggak bisa membantahi orang-orang yang mencoba membuat kita ragu. Masa sih alam dibikin? Alam matahari itu ya udah ada dari dulu. Dari dulu, nggak dibikin sama kita, nggak bisa bantah. Tapi kita yakin matahari pasti diciptakan. Maka orang yang bisa sampai pada dalil ini, maka dia sampai pada dalil ijmal. Ini kata Imam An-Nawawi. Wa amma idza arafta, kayak contohnya ginilah, ada kalau di padang pasir, kalau kamu melihat ada bekas telapak kaki yang berjejer, kamu akan tahu tadi ada orang yang lewat. Ya, buktinya mana ada orang yang lewat? Ada bekasnya, gitu loh. Maka bekas itu menunjukkan pasti ada yang lewat. Dan ini bukti yang seperti ini, bukti yang nyata. Bahwa nggak mungkin telapak kaki ini tiba-tiba muncul dengan sendirinya, nggak mungkin, gitu loh. Matahari muncul sendiri nggak mungkin. Bulan muncul sendiri nggak mungkin. Langit muncul sendiri nggak mungkin. Manusia kayak kita nih, kok tiba-tiba muncul? Ya nggak mungkin. Itu namanya orang yang baru bisa sampai tahap itu, namanya dalilnya apa? Ijmal. Dan dalil ini diwajibkan diketahui oleh tiap-tiap orang Islam. Nggak boleh kenal Allah pakai dalil katanya bapak saya, nggak boleh. Kamu yakin Allah ada? Yakin. Kata siapa? Kata guru saya. Nggak boleh. Harus ketika kamu yakin Allah itu ada, apa buktinya? Ada ciptaannya. Karena ciptaan ini pasti menunjukkan kepada adanya pencipta. Dengan kamu melihat ciptaan, kamu bisa meyakini pencipta itu dengan keyakinan yang kuat. Itu. Ya, ini namanya dalil apa? Ijmal, dalil yang ringkas. Kalau orang Arab ditanya dulu. Ada orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu orang-orang pedalaman yang nggak pernah kenal belajar, nggak pernah kenal sekolahan. Dia ditanya, orang-orang Badui, kamu yakin nggak kalau Allah itu ada? Yakin. Apa buktinya? Apa kata orang Badui? Kalau di daerah kamu, di sekitar kamu ada tai onta, ya pasti di dekat situ ada onta. Orang Badui gampang dong jawabnya tuh. Nggak mungkin ada tai onta tapi nggak ada ontanya, gitu. Setiap ada kotoran pasti ada hewannya dekat situ, gitu. Maka kata mereka, alam ini jadi bukti. Nggak mungkin alam ini muncul dengan sendirinya, gitu loh. Itu namanya dalil yang ringkas. Kalau yang seperti ini aja kamu nggak tahu, maka kamu dihukumi dosa, gitu. Namanya dalil apa? Ijmal. Wa amma idza arafta jihata dilalati wa qadarta ala raddi syubhati fa huwa dalilut tafsil. Lah kalau kamu kok ngerti dalil yang lebih dari ini,
Apa bukti adanya Allah apa? Oh ya alam ini. Emang kamu lihat alam ini itu dibikin? Saya nggak lihat, tapi alam ini mengalami perubahan. Tadinya nggak ada, terus jadi ada. Tadinya siang berubah jadi malam. Tadinya malam berubah jadi siang. Maka sesuatu yang berubah ini tidak mungkin berubah dengan sendirinya. Pasti ada yang merubahnya. Ketika kamu bisa menjelaskan yang seperti itu, maka kamu sudah bisa masuk kelompok dalil tafsili. Itu maksudnya. Dalil yang terperinci. Kama idza qila laka, contoh seperti ketika kamu ditanya, ma dalilu ala wujudi ta'ala faqul ta'ala alamu, maka kamu jawab alam. Faqadar ta'ala taswir hadza dalil wa arafta jihata dilalati fihi wa qadar ta'ala faqih syubhati. Maka kamu bisa menjawabnya, bisa menjelaskannya, dan bisa menolak keraguan-raguan yang di hatinya orang itu bahwa alam ini tidak diciptakan. Bisa kamu buktikan, nggak mungkin dong. Kalau alam nggak diciptakan, kok tiba-tiba muncul sendiri? Nggak mungkin. Kamu bisa bantu dia punya pemikiran sampai dia menerima. Oh iya ya, nggak mungkin ya. Maka itu namanya kamu punya dalil tafsili gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa mengajak dia ikut pemahaman kamu, tapi kamu cukup untuk diri kamu sendiri, namanya apa? Ijmali. Jadi dalil ada berapa? Berapa? 2. Ijmal dan tafsil gitu. Yang fardhu ain mengenal Allah dengan dalil ijmal. Yang fardhu kifayah mengenal Allah dengan dalil tafsil gitu. Jadi yang dibaca di kitab ini adalah dalil ijmal, bukan dalil tafsil. Karena yang tafsil ada di kitab-kitab yang berikutnya. Artinya bagi orang-orang yang punya kemauan untuk lebih mengetahui Allah, maka dia akan diajarkan yang lebih tinggi dari ini hingga dia punya dalil yang tafsil, hingga dia bisa membantah orang-orang yang mengatakan alam tidak diciptakan, alam nongol dengan sendirinya, manusia itu dari monyet. Ada, maka bisa dibantah tuh. Ketika kamu punya dalil apa? Tafsili namanya. Ya, dalil ada berapa? 2, ijmal dan tafsil. Wa yakunu maqama ma'rifatil aqaid bidal ma'rifatuha bil kashfi. Maka sepadan posisi kedudukan mengenal akidah dengan jalan dalil, mengenal akidah dengan jalan kasyaf. Ini yang repot nih. Ini yang repot. Ada orang mengenal Allah pakainya bukan dalil akal. Pakainya bukan dengan dalil menyaksikan alam semesta, tapi dalilnya pakai ilham. Orang-orang yang sekarang lagi banyak mencuat, namanya orang-orang wahdatul wujud, yang disebut manunggaling Gusti ing kawula. Ada orang-orang yang sampai kepada pahaman apa? Biasanya mereka ini orang-orang ahli tasawuf, yang dia belajar tasawuf tapi nggak didahului belajar ilmu tauhid. Maka mereka mencoba mengenal Allah hanya dengan kasyaf, hanya dengan kerentak di hatinya,
hanya dengan ilham yang masuk ke dalam hatinya, kemudian dia meyakini bahwa Tuhan seperti itu. Ini akan kita bahas di sini nanti nih. Coba, orang yang kenal Allah dengan ilham berbeda enggak dengan orang yang kenal Allah dengan dalil? Nanti kita akan bahas setelah azan Isya. Fadhal. Seru bener itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imah wa sayyidina Muhammadul wasilah wal fadilah wa isyarafa wa darajat al-'aliyah rafi'ah wa dhul maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, rabbighfir li wa li walidi ya rabbighfir li wa li walidi ya rabbighfir li wa li ya Allah. Rabbighfir li wa li walidi ya rabbighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jayyika bil muta'al sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung sedikit aja untuk bisa memastikan bahwa
yang namanya ilmunya kita, pengetahuan kita itu tidak bisa mengenal Allah dengan jalan kerentek. Kamu tahu kerentek nggak? Kerentek itu perasaan. Karena perasaan itu bisa beda-beda, nggak ada pedoman, nggak ada patokannya gitu loh. Kayak ginilah, kamu ditanya, ini meja ini beratnya berapa kilo? Terus kamu angkat, ya ini ya kira-kira 10 kilo. Itu kira-kira itu punya patokan nggak? Nanti orang lain dia suruh, enggak ini mah 5 kilo nih. Kata yang lain lagi, oh enggak ini mah 7 kilo. Nggak ada pedomannya, nggak ada patokannya gitu loh. Mengenal Allah pakai rasa nggak bisa, enggak. Kata yang satu, saya mah kalau udah sholat rasanya adem banget. Kata yang satu lagi, nanti punya rasa yang beda lagi. Kata yang satu mengatakan, menurut saya Allah itu ada di dalam hati. Kata yang lain, oh nggak bisa, Allah ada di atas. Ini semua yang pakai rasa, pakai kira-kira untuk mengenali Allah, maka dia nggak punya pedoman, nggak punya. Maka untuk mengenal Allah harus ada pedoman. Maka agama menetapkan pedomannya pakai apa? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah. Ketika 3 ini terpenuhi, maka berarti kamu punya pedoman tentang Allah. Selama 3 ini nggak terpenuhi, kamu nggak punya pedoman apapun dalam mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 3 ini namanya apa? Hukum akal atau timbangan pakai akal, gitu. Isinya wajib, mustahil, jaiz. Kayak kita mau mutusin nih, meja ini beratnya berapa? Pakainya apa? Timbangan. Timbang, oh 5 kilo. Pasti itu, nggak kira-kira lagi, karena ada patokannya namanya. Tapi selagi kita nggak punya timbangan itu, kita nggak punya patokan untuk memutusin ini berapa yang pasti, nggak ada. Hasilnya semua kira-kira. Umpamanya tiba-tiba kamu wiritan, terus masuk ke hati kamu nih, Tuhan datang ke rumah kamu. Ente untuk mastiin bener atau enggak gimana? Tiba-tiba masuk ke hati kamu, bro, Tuhan ada di rumah kamu sekarang. Allah ada di rumah kamu sekarang. Gimana? Kalau nggak percaya, kamu telepon aja gitu. Ada yang suka telepon Tuhan, ada ya? Yang pernah telepon Allah ada. Oh saya mah besok mau lebaran, kenapa? Saya udah telepon sama Allah sendiri. Ini pakai ilham apa gitu loh. Maka ilham ini nggak punya pedoman, nggak punya patokan. Makanya mengenal Allah nggak bisa pakai cara perasaan, pakai cara ilham, nggak bisa. Mengenal Allah harus pakai pedoman, wajib, mustahil, jaiz. Nggak ada cara yang lain, nggak ada. Ya. Jadi ditolak orang yang mengenal Allah dengan 4 cara. Yang pertama caranya ikut-ikutan.
Yang kedua, caranya tidak pakai berpikir. Yang ketiga, caranya dengan ilham. Yang keempat, caranya dengan iman kepada tulisannya Quran dan hadis. Coba. Kamu kok mau mengenal Allah nih? Di Quran tulisannya begini, Beb. Allah itu ada di atas. Saya yakin Allah ada di atas. Pokoknya kan tulisannya begini. Enggak beres iman kamu nanti. Kalau hanya gara-gara tulisan Allah ada di atas, kamu iman Allah di atas, nanti kalau ada kata-kata begini, Jokowi turun tangan, gimana? Tangannya turun gitu. Lalu yang mikir gitu loh maksudnya. Tulisan ini dicocokkan sama kenyataannya bagaimana? Jangan tiba-tiba tulisannya begini, diimani begini. Makanya 4 cara ini tidak bisa dipakai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah harus pakai cara wajib, mustahil, jaiz. Dengan mengenal mana ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu fi haqqi ta'ala wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Dengan cara inilah baru kita punya pedoman mengenal Allah, dan inilah yang dipedomani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang nanti kita akan sambung bicarakan satu persatu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar orang mengatakan bahwa ada dalil nakli dan dalil akli. Mohon dijelaskan apa perbedaannya antara dalil akli dan dalil nakli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil akli itu dalil yang dengan cara berpikir. Kayak tadi, apa bukti adanya Allah? Oh, alam semesta, adanya ciptaannya. Kalau ada jejak kaki, pasti tadi ada yang lewat. Itu yang mutusin siapa? Akal. Namanya dalil akli gitu. Nah, kalau dalil nakli itu pakainya tulisan Quran dan hadis, berita yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu hadisnya Nabi atau kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pakai dalil itu namanya dalil nakli gitu. Kayak contoh, kita mau mengetahui Allah itu maha mengetahui. Mana buktinya? Oh, di Quran, innallaha ala kulli syai'in alim. Allah itu zat yang maha mengetahui pada segala sesuatu. Ini namanya tulisan Al-Quran. Ketika kita pakai dalil itu namanya dalil nakli. Lah, mengenal Allah itu harus pakai dua tadi, akli dan nakli. Aklinya cukup yang apa? Ijmal, nggak perlu yang tafsil gitu loh. Naklinya nanti disusun oleh para ulama, mana dalilnya Allah wujud, mana dalilnya Allah qidam, dengan dalil Quran dan hadis. Jadi harus pakai nakli dan akli. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, kias apakah masuk dalam masalah akidah? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kias ini
salah satu dari istimbat hukum. Artinya di dalam memutuskan hukum, orang sekarang mengatakan cukup pakai Quran dan hadis, gitu loh. Nah, padahal ulama ahli sunnah menetapkan untuk menetapkan hukum ada 4 perkara caranya. Kalau di Quran ada, maka diambil dari Quran. Kok Quran nggak ada, diambil dari hadis. Di hadis nggak ada, diambil dari ijma'nya para ulama. Ijma' nggak ada, baru pakai kiasnya ulama. Ijma' itu maksudnya mengambil pendapatnya banyak ulama. Kalau kias mengambil satu pendapatnya ulama, gitu loh, namanya kias. Jadi ada satu hukum, kemudian dari hukum ini dikiaskan kepada hukum yang lain, gitu loh. Kalau bab ini nggak ada nih hukumnya nih, tapi dikiaskan pakai ini, kayak begini. Di Quran itu yang namanya haram, mabok, itu kalau ada apa? Pakainya anggur. Di Quran haram itu dengan perasan apa? Anggur. Ya, apa? Perasan anggur. Baru hukumnya jadinya arak. Hukumnya apa? Haram. Lah kalau beras kencur, hadisnya mana? Qurannya mana, ada enggak? Nah, maka dikiaskan, gitu loh. Karena enggak ada tulisannya langsung, ini dikiaskan dengan karena sama-sama perahan, fermentasi yang menghasilkan alkohol, maka dikiaskan kemari ini juga haram. Gitu maksudnya. Namanya apa? Nyambung. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasan Pak. Tadi disampaikan bahwa mukallaf itu adalah yang harus awal yang wajib bagi mukallaf adalah mengenal Allah. Dalam mengenal Allah itu ada 2, dari ijmali dan tafsiri. Nah, yang mengenal secara ijmali itu dihukumi fardu ain. Berarti setiap orang ketika sudah mengenal dengan dari ijmali maka gugurlah Wajibannya. Pertanyaannya yang pertama adalah sampai kapan kan keguguran gugurnya itu, atau ketika tidak mengenal Allah dengan ijmali itu terkena dosa, sampai kapan? Kemudian yang kedua, kalau secara standarisasi untuk kita mantap dalam beribadah kepada Allah menggunakan dalil ijmali itu sepertinya sangat minim sekali dalam kita standar untuk beribadah kepada Allah. Sepertinya sangat minim ketika kita harus menggunakan dalil ijmali tadi. Sementara kita punya kemampuan lagi untuk lebih mengenal Allah dengan cara tafsir. Ini standar untuk pemantapan ibadah. Nah, maka di situ dikaitkan dengan sampai kapankah kita terkena dosa ketika kita tidak mengenal Allah secara dari ijmali tadi. Bisa dibantu ya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti orang yang meninggalkan sholat selama dia belum mengqadha, hukumnya apa? Sampai kapan? Sampai dia mengerjakan, gitu loh. Jadi sama dengan orang yang sudah punya akal, punya kemampuan berpikir, tapi dia nggak mau mengenal dalil tentang sifat-sifat Allah, ya terus
berjalan tuh sampai dia nanti mau mengerjakan perintah ini. Kok sampai mati nggak paham gimana? Hukumnya berdosa, gitu loh. Sama dengan orang yang mati belum mengqadha sholatnya, hukumnya apa? Dosa, gitu loh. Artinya tidak sampai terus orang itu kemudian jadi kafir, gitu loh maksudnya. Ini pendapatnya sebagian kuat ulama. Walaupun ada pendapat ulama lain mengatakan, kalau sampai nggak ngerti mati maka nggak bawa iman matinya. Itu pendapatnya sebagian ulama yang lain. Ya, yang kedua apa sih tadi? Udah ya. Standar untuk kemantapan kita beribadah kepada Allah. Oh iya, kalau kemantapan orang itu ketika punya kemampuan untuk belajar, punya kemampuan untuk lebih mengenal Allah, maka orang yang himmahnya kuat, kemauannya kuat, maka dia nggak akan di situ aja, gitu loh. Dia akan terus pengen kenal, terus akan pengen mendekat kepada Allah, gitu loh. Kecuali orang itu nggak punya himmah yang kuat, cukup lah. Saya mah yang penting yang lain aja lah, gitu loh. Tapi kalau maka di dalam kitab-kitab tauhid yang dituntut ngaji tauhid siapa? Liman yata'atta minhul ilm, yaitu orang yang memang punya himmah untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kan orang yang sholat yang penting gugurin kewajiban. Ada orang yang sholat karena memang rindu sama Allah. Merasa ini adalah kebutuhannya untuk ibadah. Beda sama yang penting sholat, gitu loh. Jadi tinggal bagaimana himmahnya kepada Allah Subhanahu. Ada lagi? Udah? Kalau udah kita tutup, kita terus yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بأننا اضطربنا وأننا أضربنا على لظى أشرفنا علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدي ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تعطي صحبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.